Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini kita akan membicarakan topik tentang pengendalian integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Dalam topik ini akan dibicarakan tentang integritas pemrosesan, kemudian pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch, pengendalian tambahan entry data online, pengendalian pemrosesan, serta pengendalian output. Materi ini semuanya akan disajikan oleh pembicara kita terdiri dari Laura Walanda Ratubuisang, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Bahrian Ihsan, serta Muhammad Dwiki Reza. Video pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2022. Selanjutnya, mari kita saksikan penyampaian yang akan disampaikan oleh penyaji kita berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan materi pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dulu ya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Bahrian Ihsan, ada Muhammad Dwiki Reza, dan Laura Walanda Ratubuisang. Teman-teman, setiap kita mempelajari suatu materi, tentu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Sama halnya dengan materi kali ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan pengendalian yang didesain untuk memastikan integritas pemrosesan. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan pengendalian yang didesain untuk memastikan ketersediaan sistem. Integritas pemrosesan. Aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan terdiri dari tahap proses, ancaman atau risiko, dan bentuk pengendalian. Yang pertama ada tahap input, ancamannya berisi data yang tidak valid, data yang tidak diotorisasikan, data yang tidak lengkap dan akurat. Bentuk pengendaliannya ialah bentuk desain, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas pengendalian, pemindaian visual, dan pengendalian entry data. Kedua, tahap pemrosesan. Ancaman atau risikonya adanya kesalahan dalam output dan data yang tersimpan. Bentuk pengendaliannya ialah pencocokan data, label file, file batch, pengujian saldo cross-footing dan saldo nol, mekanisme menulis perlindungan atau white protection, pemrosesan database, dan pengendalian integritas. Tahap ketiga ialah output. Ancamannya berisi penggunaan laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap, pengungkapan yang tidak diotorisasi informasi sensitif, kehilangan, perubahan, dan pengungkapan informasi dalam transit. Bentuk pengendaliannya ialah pemeriksaan dan rekonsiliasi, enskripsi dan pengendalian akses, pengecekan berimbang, dan teknik pengakuan pesan. Pengendalian entry data terdiri dari pengecekan fill atau fill check, pengecekan tanda atau sign check, pengecekan batas atau limit check, pengecekan jangkauan atau range check, pengecekan ukuran atau size check, pengecekan atau pengujian kelengkapan atau completeness check, pengecekan validitas atau validity check, tes kewajaran atau reasonableness test, cek digit atau cek digit. Dokumen-dokumen sumber harus dipindai terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Pengendalian entry data manual ini harus dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis, seperti berikut ini. Yang pertama ada pengecekan fill atau fill check, ialah sebuah pengecekan edit yang menguji apakah karakter pada sebuah fill adalah jenis yang tepat, contohnya data numerik dalam field numerik. Yang kedua ialah pengecekan tanda atau sign check, ialah sebuah pengecekan edit yang memverifikasi apakah data pada sebuah field memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Yang ketiga, pengecekan batas atau limit check ialah sebuah pengecekan edit yang menguji sejumlah numerik terhadap nilai tetap. Yang keempat, pengecekan jangkauan atau range check ialah sebuah pengecekan edit yang menguji apakah sebuah item data berada pada batas rendah dan tertinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, pengecekan ukuran atau size check ialah sebuah pengecekan edit yang memastikan bahwa data input sesuai dengan field yang telah ditentukan.
Yang keenam, pengecekan atau pengujian kelengkapan atau completeness check ialah sebuah pengecekan edit yang memverifikasi bahwa seluruh item-item data yang diperlukan telah dimasukkan. Yang ketujuh, pengecekan validitas atau validity check ialah sebuah tes edit yang membandingkan kode ID atau nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa di dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening itu ada. Yang ke-8 ialah tes kewajaran atau reasonableness test, ialah sebuah pengecekan edit yang menentukan kebenaran logis dari hubungan antara dua item data. Lalu yang terakhir ada check digit atau check digit. Nomor ID seperti nomor pegawai dapat berisi sebuah check digit yang dihitung dari digit lain. Selanjutnya ada pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch. Total batch merangkum nilai-nilai numerik bagi sebuah batch atas catatan input. Berikut ini adalah 3 total batch yang sering digunakan. Yang pertama ada total finansial. Total finansial merupakan sebuah jenis dari total batch yang sama dengan jumlah atas field yang berisi nilai-nilai moneter. Total finansial ini menjumlahkan sebuah field yang berisi nilai-nilai moneter seperti total jumlah dolar dan seluruh penjualan untuk sebuah batch transaksi penjualan. Yang kedua ada total hash. Adalah sebuah jenis dari total batch yang dihasilkan dengan menjumlahkan nilai-nilai untuk field yang biasanya tidak akan dijumlahkan. Total hash menjumlahkan sebuah field numerik non-finansial seperti field total kuantitas yang dipesan di dalam sebuah batch transaksi penjualan. Dan yang ketiga ada jumlah catatan. Jumlah catatan merupakan sebuah jenis dari total batch yang sama dengan jumlah dari catatan-catatan yang diproses pada suatu waktu tertentu. Berikutnya ada pengendalian tambahan entry data online. Dalam pengendalian tambahan entry data online, kita harus melakukan yang namanya prompting. Prompting merupakan sebuah pengecekan kelengkapan entry data secara online yang meminta tiap-tiap item yang diperlukan dalam data input dan kemudian menunggu respons yang dapat diterima sebelum meminta item selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan prompting, kita melakukan yang namanya verifikasi closed loop. Verifikasi closed loop merupakan sebuah metode validasi input yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait sehingga pihak entry data tersebut dapat memverifikasi ketepatan dari data input. Verifikasi closed loop mengecek ketepatan dari data input dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait yang lainnya. Nah, setelah kita melakukan prompting dan verifikasi closed loop, kita juga harus memiliki yang namanya log transaksi. Nah, sebuah log transaksi menyertakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi, termasuk pengidentifikasian transaksi khusus, tanggal dan waktu entry, serta siapa yang memasukkan transaksi tersebut. Selanjutnya ada pengendalian pemrosesan. Pengendalian pemrosesan yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada pencocokan data. Dalam kasus-kasus tertentu, 2 atau lebih item dari data harus dicocokkan sebelum sebuah tindakan dilakukan. Sebagai contoh, sebelum membayar kepada seorang vendor, sistem harus memverifikasi bahwa informasi pada faktur vendor sesuai dengan informasi dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang kedua, ada perhitungan ulang total batch. Total batch harus dihitung ulang setiap masing-masing catatan transaksi diproses dan total dari batch tersebut harus dibandingkan dengan nilai-nilai dalam catatan trailer. Segala perbandingan mengindikasikan sebuah kesalahan pemrosesan. Yang ketiga, ada label file. Label file perlu dicek untuk memastikan bahwa file yang benar dan terkini sedang diperbarui, baik label eksternal yang dibaca oleh manusia maupun label internal yang tertulis di dalam bentuk yang dapat terbaca oleh mesin dalam media pencatatan data harus digunakan. 2 jenis label internal yang penting adalah catatan kepala dan trailer. Catatan kepala atau header record merupakan jenis label internal yang muncul di awal setiap file dan memuat semua file, tanggal kadaluarsa, dan informasi identifikasi file lainnya. Nah, catatan trailer merupakan jenis dari label internal yang muncul di akhir sebuah file. Dalam file transaksi, catatan trailer memuat total batch yang dihitung selama input.
Nah, yang keempat ada pengujian saldo cross-voting dan saldo nol. Pengujian saldo cross-voting dan saldo nol merupakan sebuah pengendalian pemrosesan yang memverifikasi ketepatan dengan membandingkan dua cara alternatif dan menghitungkan total yang sama. Yang kelima, ada mekanisme write protection. Mekanisme ini melindungi terhadap menimpa atau menghapus file data yang disimpan dalam media magnetik. Dan yang keenam, ada pengendalian pembaruan secara bersamaan. Nah, pengendalian pembaruan secara bersamaan ini merupakan pengendalian yang mengunci pengguna untuk melindungi catatan individu dan kesalahan yang dapat terjadi jika berbagai pengguna berupaya untuk memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Selanjutnya ada pengendalian output. Pemeriksaan output sistem memberikan tambahan pengendalian atas proses integritas. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, mereview output. Pengguna harus secara hati-hati memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa output tersebut layak, lengkap, dan bahwa mereka adalah penerima yang dimaksud. Yang kedua, ada prosedur rekonsiliasi. Seluruh transaksi dan update sistem lainnya harus direkonsiliasi atau dicocokkan dengan laporan pengendalian, status file atau laporan update, atau mekanisme pengendalian lainnya. Tambahan, akun buku besar harus direkonsiliasi dengan total akun buku pembantu secara teratur atau reguler. Yang ketiga, rekonsiliasi data eksternal. Total database secara periodik harus direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data yang dikelola di luar sistem. Yang keempat, pengendalian transmisi data. Organisasi juga butuh untuk menerapkan desain pengendalian agar memperkecil resiko kesalahan transmisi atau pengiriman data. Setiap kali perangkat penerima mendeteksi kesalahan transmisi data, perangkat pengirim meminta untuk mengirim kembali data tersebut. Selanjutnya ada contoh ilustratif, yaitu pemrosesan penjualan kredit. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, memasukkan dan mengedit data transaksi. Yang kedua, memperbarui catatan pelanggan dan persediaan, yaitu jumlah dari pembelian kredit ditambahkan ke saldo pelanggan. Untuk setiap persediaan, kuantitas terjual dikurangkan dari kuantitas di tangan. Dan yang terakhir, menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman atau penagihan. Agar teman-teman memahami materi yang kami sampaikan, sekarang kita coba dengan mengerjakan mini test. Soal yang pertama, jelaskan sistem aplikasi komputer, metode dan pencatatan dari hasil pemrosesan melalui sistem batch. Nah, teman-teman bisa pause video ini untuk mencari jawabannya. Jawabannya ialah sistem aplikasi komputer merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data dan manajemen informasi. Sistem aplikasi komputer dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Penggabungan dua sistem tersebut menghasilkan suatu sistem informasi yang berguna bagi organisasi. Melalui sistem aturan prosedur-prosedur kerja tertentu yang ditetapkan organisasi, yang dijalankan untuk memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Next, soal yang kedua, jelaskan hal-hal yang terkait dengan pengendalian tambahan entry data online. Jawabannya ialah yang pertama prompting. Prompting sebuah pengecekan kelengkapan entry data secara online yang meminta tiap-tiap item yang diperlukan dalam data input dan kemudian menunggu respon yang diterima sebelum meminta item selanjutnya. Yang kedua, verifikasi closed loop. Sebuah metode validasi input menggunakan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya sehingga pihak entry data tersebut dapat memverifikasi ketepatan dari data tersebut. Next, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara melakukan pengendalian kesalahan input? Jawabannya ialah 3 teknik umum untuk menangani kesalahan dalam pengendalian input, yaitu yang pertama, memperbaiki segera, yang kedua, membuat file kesalahan, dan yang terakhir, menolak batch terkait. Baik,
Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jika ada saran terkait materi, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.